Setelah bahan-bahan untuk tape ketan sudah tersedia dan lengkap, proses pertama yaitu perendaman beras ketan hitam ataupun putih. Proses perendaman ini dilakukan agar biji-biji beras bisa menyerap kelembapan dengan sempurna, sehingga bisa matang secara merata dan lebih pulen. Perendaman ini dilakukan di wadah yang cukup untuk banyaknya beras ketan dan terendam dengan air secara menyeluruh. Setelah semuanya sudah terendam, kita rendam dan tunggu selama 8 sampai 12 jam atau semalaman. Setelah kita rendam beras ketan tersebut semalaman, lalu kita cuci hingga bersih. Ini prinsipnya juga sama, kenapa kita kalau mau masak nasi harus dicuci dulu. Kita akan membersihkan lapisan luarnya itu yang secara mikroskopis keras banget, tapi tujuannya memang untuk melindungi sumber energi yang ada dalam beras ini. Setelah sudah dibersihkan, proses selanjutnya yaitu proses pengukusan. Kita siapkan pancinya terlebih dahulu, tuangkan air secukupnya, lalu tutup dan tunggu hingga air mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan kedua beras ketan ini ke dalam panci dan kukus sampai lunak tapi tidak hancur. Karena kalau hancur artinya protein dan karbohidratnya sudah rusak. Kita kukus selama kurang lebih rata-rata 35 menit, tapi harus tetap dicek jangan sampai kematangan, jangan sampai juga terlalu keras. Dikarenakan beberapa hari pada saat pembuatan tape ketan ini cenderung selalu mendung sehingga tidak ada panas matahari, yang seharusnya ragi ini kita jemur terlebih dahulu, tapi kita mengakalinya dengan memanfaatkan panas permukaan panci pada saat pengukusan beras ketan. Kita panaskan ragi ini selama pengukusan. Proses ini dapat membuat ragi bereaksi dengan lebih cepat dan kuat sehingga tape ketan pun bisa cepat masak. Setelah itu kita angkat beras ketan yang sudah matang sehingga menjadi nasi ketan ini ke piring. Ditaruh ke piring ini bertujuan untuk mempercepat proses pendinginan nasi ketan karena permukaannya lebih terbuka sehingga akan banyak sirkulasi udara yang dapat mendinginkan nasi ketan. Pastikan nasi ketan ini benar-benar dingin ya. Karena kalau tidak sampai dingin, tape akan memiliki rasa asam yang tidak sedap. Next, kita hancurkan ragi hingga menjadi serbuk agar mempermudah pada saat dicampurkan dengan nasi ketan. Nah, setelah nasi ketan sudah benar-benar dingin, sekarang waktunya untuk mencampurkan ragi dengan nasi ketan. Campurkan ragi dan nasi ketan hingga merata dan pastikan tidak ada ragi yang menggumpal. Nah sekarang kalau misalkan mau bikin tape yang lebih manis, bisa menambahkan gula secukupnya. Ini tidak wajib ya, tapi dengan menambahkan gula ini juga akan membantu mempercepat proses fermentasinya. Lakukan hal yang sama pada nasi ketan hitam juga ya.
Setelah semuanya tercampur rata, kita pindahkan nasi ketan ini ke wadah yang lain dan tutup. Tutupnya tidak harus terlalu rapat, tidak apa-apa, yang penting tertutup aja agar tidak terkontaminasi. Oke, kita tunggu 3 hari lagi. 3 days later. And finally, the tapai sticky rice is ready. Rasa tape ketan ini manisnya pas dan berair yang menandakan bahwa proses pembuatan tape ketan ini berhasil dengan cita rasa yang enak. Setelah itu, kita pindahkan ke wadah yang lain sebagai packaging agar lebih rapi. Lalu tambahkan stiker agar lebih menarik dan bisa mempercantik tampilannya juga. Dan lakukan hal yang sama pada tape ketan putih juga. Nah, tape ketannya sudah jadi dan siap untuk disantap. Proses pembuatannya mudah kan? Lama sih, tapi memang semua yang difermentasikan itu butuh waktu. Fermentasi mungkin tidak terlalu ribet, tapi prosesnya membutuhkan waktu. Saya harap teman-teman juga bisa ikutan bikin ya, karena ini sesuatu yang tradisional, tapi tradisi itu tidak boleh mati.